Kalau standarisasi mungkin bukan dari segi hukumnya, tapi dari apa yang diinginkan oleh investor. Memang ada beberapa standar, dan yang penting sekali adalah bahwa proses untuk mendirikan perusahaan di suatu negara itu dibikin secara mudah. Ada banyak kemajuan, informasi udah lebih jelas, dan prosesnya kerjaan sama antara beberapa instansi pemerintah udah membaik, tapi tentu masih ada keperluan untuk melancarkan lebih banyak, karena seringkali masih kita lihat bahwa proses untuk mendirikan perusahaan dan untuk mendapatkan semua izin itu masih bisa beberapa bulan. Bulan? Ya, masih kadang-kadang beberapa bulan, karena kadang-kadang ada peraturan yang masih kurang jelas, terutama tentang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang tidak terlalu standar tapi yang baru. Dan justru di bidang produk-produk dan jasa-jasa yang baru ada banyak potensi dari investor dari Eropa yang ingin investasi di Indonesia. Saya rasa satu syarat juga yang sangat penting adalah infrastruktur, karena untuk banyak perusahaan yang mau investasi di Indonesia, mereka ingin menggunakan Indonesia sebagai basis produksi untuk mengekspor produknya keluar dari Indonesia ke daerah-daerah yang lain di Asia atau malah ke Eropa. Tapi untuk itu infrastruktur itu adalah satu faktor yang sangat kritis, dan infrastruktur jalan darat dan infrastruktur listrik itu adalah dua hal yang sangat penting. Jalan dan listrik. Ya, jalan dan listrik, dan juga tentu pelabuhan laut itu sangat transportasi. penting. Ya, transportasi dan listrik itu adalah dua faktor yang sangat penting. Ya, seperti tadi saya sudah bilang bahwa ada sektor IT, Information Technology, perusahaan Belanda yang ingin invest di Indonesia juga untuk menggunakan Indonesia sebagai basis produksi untuk mengerjakan orang Indonesia menciptakan software untuk pasar Belanda. Ya. Kemudian pertanian untuk bukan untuk menanam produk pertanian di sini, tapi untuk prosesnya, untuk satunya untuk misalnya teknologinya untuk memperbanyak produktivitasnya di bidang pertanian, misalnya untuk teknologi pembibitan ya. Jadi sektor pertanian dan sektor processing, food processing. Jadi pengolahan gitu. Iya, dan juga untuk memprosesnya, misalnya spices, lada, banyak hasil pertanian yang bisa diproseskan menjadi produk dengan banyak tambah nilai yang bisa dipasarkan di Eropa. Teknologi misalnya processing supaya misalnya kualitasnya dari produk menjadi sesuai dengan standar Eropa, bisa processingnya atau dari pembibitannya sampai ke panennya itu semua fase dari produksi produk pertanian, di semua bidang itu ada banyak teknologi yang dikembangkan yang perusahaan Belanda ingin juga memakai di Indonesia. Tentu saja perusahaannya cari solusi alternatif, misalnya untuk membangkitkan listrik sendiri atau untuk cari misalnya alternatif untuk gas. Tapi seringkali itu adalah solusi dengan mungkin dengan teknologi yang masih belum segitu sempurna sampai itu bisa bersaing dengan solusi yang ideal, misalnya untuk menambahkan kesediaan gas. Dan seringkali juga terjadi bahwa perusahaannya bilang bahwa kita nggak bisa ekspansi di sini, dan penambahan produksi memang direalisasikan di negara-negara yang lain, dan itu sayang sekali sebenarnya, karena pilihan pertama sebenarnya adalah Indonesia untuk membesarkan produksi ini. Ya, dengan juga ekspansinya tenaga kerja di Indonesia. Nah, untuk mengenai upgrading statusnya Indonesia, saya sangat menyapa dengan baik, ya, karena itu sangat bagus untuk Indonesia. Memang terbukti bahwa Indonesia sudah kerja keras untuk memperbaiki iklim investasinya negara ini.
akan memang juga sangat membantu untuk dapat pembiayaan untuk proyek-proyek yang ada di Indonesia. Akan dengan itu juga membantu memfasilitasi dan merealisasikan investasi yang baru, tapi dengan faktor yang tadi saya bilang, kalau itu masih belum selesai, itu tetap akan menjadi masalah untuk greenfield investment ya, jadi untuk investment yang foreign direct investment. Kalau untuk stock market dan untuk portfolio capital yang capital market yang masuk dan tapi yang juga bisa keluar kalau situasinya lagi nggak terlalu mendukung. Kalau itu upgradingnya juga tentu saja akan sangat membantu, tapi saya juga harus menambahkan bahwa sekarang kita masuk ke kategori investor yang bukan hanya melihat investment grade-nya, tapi yang juga mempertimbangkan faktor-faktor yang lainnya. Misalnya faktor-faktor sustainability. Jadi dana pensiun yang berada di Eropa dan di Amerika, mereka sangat ingat juga bukan hanya performance dari perusahaan yang mereka mau invest, tapi juga standar-standar sustainability yang mereka pakai, kelingkungan hidup yang dijaga dan standar-standar sosial. Jadi sesuai dengan upgradingnya dari status investment, kami juga harus melihat apakah status dari sustainability atau itu juga itu juga perlu seperti rainbow green seperti ini. Atau kalau di pertanian itu ada istilah tidak menggunakan tanah lagi, menggunakan tanaman yang sifatnya seperti itu.